Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian bunyi nat pengantar firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh kita mendengar sabda Tuhan, marilah bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa rahmat-Mu menyertai kehidupan kami, dan biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu pada hari ini ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu, maka pimpinlah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan jelas. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, sehingga firman itu sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan sebagaimana kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 27 ayat yang ke-1, ayat pertama. Kemudian di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Kemudian Mazmur juga 128 ayat yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 127 ayat 1 mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, pada Mazmur pasal 128 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kemudian kita langsung pada ayat yang ke-6, yang demikian ayat ke-5 dan ke-6 maksud saya. Kita bisa membaca, maka demikianlah bunyi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Maka berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bertemakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita mengharapkan satu keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi harapan itu sampai saat ini kadang-kadang kita bertanya, apakah harapan itu sudah terwujud atau belum? Tentu sebagian dari kita mengatakan, wah agak jauh Pak. Ya, tentu ada yang menjawab seperti itu. Ada juga yang menjawab, ya begitulah Pak, kami diberkati Tuhan, tapi ya pas-pasan. Ada yang juga berkata begitu tentunya. Yang penting Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu hal yang mungkin menjadi pergumulan kita. Itu kadang-kadang yang menyebabkan keyakinan kita bahwa itu sudah terpenuhi atau belum. Yaitu ada kata mengapa. Mengapa belum terpenuhi harapan-harapan kita, atau sudah terpenuhi tetapi baru sebagian. Tentu ada satu tanda tanya besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memahami kebahagiaan tentunya kita harus berbicara tentang sumber kebahagiaan atau sumber berkat Tuhan. Tentunya berasal dari Tuhan sendiri. Karena wewenang, kebahagiaan, dan sumber berkat itu adalah Allah yang membimbing kita. Itu adalah kewenangan Allah. Itu adalah otoritas Allah yang memberkati kita. Kita memang berusaha sebaik mungkin melakukan hubungan yang dekat dengan Dia. Maka di situ kita percaya bahwa berkat Tuhan itu sumbernya dari Tuhan sendiri atau dari Allah sendiri. Sebagaimana yang tadi kita baca pada 127 Mazmur ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi ini dibutuhkan, kebahagiaan itu membutuhkan keintiman, atau berkat itu membutuhkan juga keintiman, yaitu antara kita, keluarga kita, dengan Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, ada banyak cara, ada juga banyak jalan supaya hidup kita diberkati. Meski kita seringkali tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya tentunya bisa langsung dengan Tuhan,
dengan doa tentu bisa, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi jawaban Tuhan secara langsung kepada kita, seringkali kita mengatakan, Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa Engkau tidak menjawab? Seringkali kita juga akan berkata begitu, ya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh berhenti berdoa. Malah berdoa kita dengan kedirian kita, karena Tuhan berkarya di setiap momen hidup kita, di setiap langkah hidup kita, dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mungkin tidak terjawab secara langsung Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dia akan tunjukkan dalam bukti-bukti yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini penting sehingga kita tidak kemudian lengah dan lelah untuk berdoa dan kita mengatakan, wah, Tuhan tidak berbicara apa-apa. Kemudian hal kedua yang juga sama pentingnya, kita harus juga berani untuk telanjang di hadapan Tuhan. Orang Jawa mengatakan itu ngelek gendong. Artinya apa? Kita berani jujur di hadapan Tuhan. Kita berani menyatakan kedirian kita tentang keadaan kita, iri hati dan kebencian kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku jadi orang kok suka benci pada orang lain. Aku jadi orang kok suka iri pada orang lain. Itu kita perlu jujur kepada Tuhan, supaya Tuhan itu tahu. Walaupun sesungguhnya dia tahu, tetapi tujuan kita mengatakan itu yang penting di dalam hidup kita. Karena begitu bertumpuk-tumpuk, seringkali ketika kita mungkin kita merasa iri hati dengan orang lain atau benci orang lain, kita ditanya, loh, kamu membenci dia, kowe benci cakui, sebabnya apa? Wah, mbuh ding aku arti, pokoknya aku sengit. Bapak Ibu, kalau orang sudah berkata begitu, itu artinya apa? Itu sudah menjadi kepahitan dalam kehidupan. Kita harus dengan jujur mengatakan, Tuhan, ampunilah aku sudah punya karakter membenci, dan kadang aku tidak tahu mengapa aku membenci dia. Itu kita harus hati-hati. Kalau itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita, maka keadaan itu akan menjadi alat setan masuk ke dalam hidup kita, dan bahkan kita secara tidak sadar menjadi alat setan untuk mengganggu keluarga-keluarga yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati dengan diri kita. Kalau kita mulai membenci, maka putuskanlah itu. Kita bicara pada Tuhan, ampunilah kami, ampunilah saya. Ataupun juga kalau kita dibenci orang lain pun kita harus mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, paling tidak ada 7 hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita menjadi bahagia di hadapan Tuhan. Kita dapat mencari dengan seksama di dalam Alkitab kita. Mesti ketika kita menggali, kita akan lebih banyak lagi mendapatkan poin-poin itu. Tetapi paling tidak ada 7 cara, hal-hal yang dapat membuat kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kehidupan kita sebagai keluarga dipersatukan oleh Tuhan. Kita menjadi keluarga karena dipersatukan oleh Tuhan. Tentu banyak di antara kita mengatakan, saya waktu menikah kan tidak secara Kristiani. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa hidup saya dipersatukan oleh Tuhan? Nanti dulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menikah tidak secara Kristiani, tetapi ketika kita mengaku hidup kita secara Kristiani, maka disitulah kita mulai membentuk keluarga kita dalam hidup Kristiani. Dan kita percaya, ketika kita percaya dan mengakui Tuhan di dalam hidup kita, maka di dalam diri kita sudah mengatakan, Tuhan, terima kasih bahwa saya dan istri saya sudah dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dimulai dari iman kita kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 23. Lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawalah kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Tuhan menjadikan mereka berpasangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin waktu kita bertemu secara bukan iman Kristiani, kita sudah dipasangkan. Tetapi ketika kita hidup secara Kristiani, kita semakin diteguhkan.
bahwa pasangan kita adalah benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Juga demikian di dalam Matius pasal 19, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu, sehingga kita ketika kita menjadi Kristen, ya mungkin ya, kalau saya sudah Kristen sejak kecil, tapi ada juga yang mungkin Kristennya sudah besar mengatakan, wah ternyata dia bukan pasanganku. Bapak Ibu, pendapat itu saya kira kurang tepat. Kemudian wah yang itu lebih tepat. Itu artinya Bapak Ibu tidak melihat bahwa pemilihan Allah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Oleh karena itu meskipun kita dijodohkan bukan secara iman Kristiani, tetapi kalau kita menikah secara Kristiani, maka pasangan kita lah itu adalah pilihan Tuhan buat kita. Kemudian yang kedua, dilandasi oleh kasih. Jadi perjumpaan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga itu seharusnya dilandasi oleh kasih. Kasih seorang dengan yang lain itulah yang mengikatkan hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Jadi hubungan saling, reciprocity ya dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Ada keterkaitan, ada hubungan, ada keinginan untuk saling memberi dan saling menerima. Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimanapun juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu dalam menghormati suaminya. Semua itu diawali dari laki-laki yang sebagai imam di dalam keluarga. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, kalau bapak-bapak dalam hal ini Anda merasa imam, maka mulailah dengan mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Jangan membiarkan dia justru kemudian sharing-sharing karena merasa tidak cocok, jangan. Tapi bangunlah hubungan yang erat dalam kasih yang mendalam. Layanilah istrimu dengan baik, demikian juga dengan istri. Maka layanilah suamimu dengan penuh kasih. Hormatilah dia, sayangilah dia sepenuh hati. Jangan biarkan perhatiannya berpaling pada orang lain. Semua itu harus ikatkan dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh. Biarlah keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 mengatakan, demikianlah juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi poin yang ketiga adalah meletakkan pasanganmu sebagai pewaris kasih karunia. Bapak, Ibu, hal yang paling besar di dalam kehidupan Kristiani adalah anugerah Allah. Itu adalah kasih karunia, ekaris. Sebagai itu seperti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam meja perjamuan. Jadi kita membayangkan sebagai suami istri, kita ada dalam meja perjamuan bersama dengan Tuhan. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu bukan inisiatif kita, tapi adalah inisiatif dari Allah sendiri. Kasih karunia itu menunjukkan kalimat yang tadi kita dengarkan. Menarik karena kasih karunia atau teman pewaris menunjukkan ada hubungan yang saling membutuhkan dalam menanamkan kehidupan Kristiani di dalam kehidupan anak-anak kita. Tadi di sini kita sudah membaca di dalam Mazmur pasal 128 ayat yang ke-6 ya. 56 maksud saya, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Itu diawali dari suami dan istri yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia itu yang membawa mereka mengasihi anak-anak, mewariskan kasih karunia itu kepada anak-anak. Bapak, Ibu dan Saudara, menarik loh kalau kita menikmati hidup seperti itu. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya dan berguna di dalam kehidupan dia kelak ketika dia juga bersama anak-anak mereka masing-masing.
Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian yang keempat adalah menjadi atau jadilah pasangan yang seimbang. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan oleh Paulus, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata heterosugontes atau heterosugio. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kata heterosugio itu berasal dari dua kata, hetero dan sugon. Ya Bapak Ibu, apa itu hetero? Hetero itu artinya berbeda atau masing-masing atau bermacam-macam. Ya. Kemudian sugon, ya, atau kalau O itu berarti aku, ya, itu berarti adalah beban, ya. Sehingga secara harafiah heterosugio atau heterosugon itu berarti adalah berbeda beban. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai keluarga yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu di dalamnya harus ada satu visi, satu misi, satu tujuan, satu iman, satu keyakinan di dalam Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan bergereja, kita selalu menganjurkan supaya suami dan istri itu atau laki-laki yang dan perempuan yang akan menikah seyogyanya atau seharusnya menikah sesama iman atau imannya itu satu, ya, supaya apa? Tidak terjadi tidak seimbang. Mereka menjadi orang-orang yang punya satu tujuan, satu visi dan satu misi. Ya Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan dikatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu perlu kita pahami. Oleh karena itu, jadilah keluarga yang punya satu beban, bukan berbeda beban. Malah bersama suami istri memahami itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu menjadi keluarga yang rukun atau rukun dalam keluarga. Itu juga poin. Ya, rukun adalah ciri keluarga yang berbahagia. Mengapa demikian? Nah, ini penting untuk kita pahami. Karena rukun itu berarti bahwa keluarga itu mampu menyelesaikan konflik antara dirinya dengan suaminya atau dengan istrinya, dan dapat diselesaikan dengan baik, bukan dengan penindasan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan gontok-gontokan atau menang sendiri. Memang sesungguhnya konflik itu adalah bagian di dalam kehidupan keluarga, tidak kita sangkal, ya. Tetapi sebuah keluarga haruslah dapat mengerti seorang dengan yang lain. Konflik itu justru membuat kita mengerti, oh ternyata istriku tidak suka dengan hal seperti itu, suamiku tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kita tahu suatu saat kita ada sesuatu yang istri kita tidak suka atau suami kita tidak suka, kita bisa mengambil jarak atau tidak melakukan hal yang tidak kita sukai oleh pasangan hidup kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara, tidak kemudian kita memaksakan diri atau memaksakan istri kita untuk suka. Kalau bisa sih oke, kalau tidak bisa akan menimbulkan masalah. Ya Bapak Ibu dan Saudara, jadi kita perlu saling menghargai perbedaan suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Kemudian Bapak Ibu yang keenam, ya, keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang saling menanggung beban. Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Artinya masing-masing saling mendukung dalam beban keluarga, baik yang datang dari luar ataupun datang dari dalam diri kita sendiri karena konflik. Ya, tadi saya sampaikan bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai persoalan keluarga menjadi konsumsi umum, menjadi rahasia umum, sehingga orang mengatakan, wih, keluarga Kristen kok sering ribut, sering gontok-gontokan, sering padu dan lain sebagainya. Usahakan kalau ada masalah konflik ya kita selesaikan ketika anak-anak tidak ada di depan kita, atau malam mau menjelang tidur kita selesaikan. Jangan sampai kita berkelahi, suami dan istri itu dilihat oleh anak, itu kurang baik bagi kehidupan anak. Juga tidak baik kita share dengan orang lain yang lawan jenis. Mungkin kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, itu sih masalahnya tidak begitu besar ya Bapak Ibu dan Saudara. Atau orang-orang yang dipercaya, ya paling tidak orang-orang yang dipercayalah di dalam hidup keluarga kita. Karena apa? Kalau kita sharing dengan orang yang berbeda jenis kelamin dan orang itu bukanlah orang yang baik, yang terjadi justru adalah terjadi perselingkuhan. Ya, karena biasanya perselingkuhan diawali dari curhat lawan jenis tentang pasangan hidup kepada orang lain yang berbeda jenis. Nah, Bapak Ibu harus tahu. Kalau mau sepuh-sepuh sih saya kira ya tidaklah kalau sepuh-sepuh ya. Tetapi kalau dia keluarga muda yang baru setahun, 2 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun, ya harus ingat, hati-hati dalam hal ini ya Bapak Ibu dan Saudara. Yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu, jadi membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu perlu dengan cara membangun misbah keluarga. Misbah keluarga atau altar keluarga sangat penting untuk membangun pergumulan keluarga dengan Tuhan. Dari altar keluarga itu terbangun komitmen keluarga di hadapan Tuhan. Komitmen yang kuat untuk mengasihi keluarga, kemudian juga tujuan-tujuan yang kuat juga bisa kita lakukan, visi-visi atau misi yang kita lakukan juga kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa supaya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi rima di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang Kau nyatakan pada kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu akan membangun kehidupan kami, membawa kami akan pengertian-pengertian-Mu, dan kami boleh menikmati segala pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan yang Engkau taburkan pada kami hari ini berguna dalam hidup kami, baik sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga yang mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan Engkau bimbing senantiasa. Menjadi keluarga yang punya visi, punya semangat, dan semuanya misi yang baik di dalam hidup kami sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malah kita tunduk kepala, kita menaikkan doa-doa syahwat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami percaya bahwa Engkau membimbing kami. Engkau Tuhan yang penuh setia, Engkau mengasihi kami semua. Demikian juga Engkau membimbing kami, supaya kami boleh menjadi pewarta yang baik. Karena pada saat ini, pewarta kabar baik bisa kami sampaikan lewat WhatsApp, Instagram, atau bahkan juga kami boleh menggunakan streaming baik via Facebook ataupun YouTube. Kiranya Engkau membimbing kami semua Bapa. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami sampaikan membawa berita anugerah Tuhan yang dapat dinikmati oleh semua orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami semua sehingga kami boleh menjadi pewarta kabar baik kepada banyak orang di banyak tempat di seluruh dunia ini. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah mengurangi jumlah atau menekan jumlah penderita COVID. Kami mengharapkan bahwa kurva boleh turun, dan kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, karena kami melihat pada akhir-akhir ini jumlah penderita COVID semakin meningkat dengan signifikan, karena banyak ditemukan klaster-klaster baru, baik di sekolah kedinasan milik pemerintah atau negara, juga di perusahaan-perusahaan, dan juga di pasar masih ditemukan beberapa orang atau bahkan puluhan orang yang terjangkit virus ini Bapak. Kami mohon belas kasihan dari-Mu Bapak, lawatan-Mu untuk melawat bangsa kami, sehingga virus corona ini segera dapat pergi dari negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami Bapak, yang mengembangkan lahan yang dapat ditanami padi supaya menjaga kebutuhan pokok kami, kiranya dapat diatasi dengan baik, sehingga kami tidak perlu impor berlebihan, tetapi juga kami boleh mengekspor andai kata itu diperlukan, bahwa kami memiliki surplus ketahanan pangan kami baik. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa, sehingga kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi dengan baik. Kami berdoa untuk beberapa provinsi, terutama Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan dipakai lahannya untuk menjadi lumbung nasional bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami dan keluarga kami semua. Kiranya bimbinglah mereka supaya mereka Engkau jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Engkau pimpin mereka supaya Engkau jauhkan juga dari COVID. Engkau berkati mereka sehingga mereka menjadi saudara-saudara, teman-teman kami yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang hari ini mengalami kesulitan, mengalami masalah keuangan. Kiranya Tuhan menjamah Bapa. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberkati dan membimbing keluarga ini, semoga keluarga ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sepenuhnya menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa untuk rencana kami pada minggu depan nanti. Kami akan membuka gereja kami secara offline sehingga boleh beribadah di gereja. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya Bapak. Kiranya Kau bimbing, Kau mensertai sehingga semua boleh berjalan dengan baik untuk minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendengar doa kami, dan juga kami boleh bersyukur dan menyerahkan doa kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan sukacita dan syukur serta membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.